Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah penginjil yang siap bayar harga. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Paulus tidak hanya berdoa untuk orang-orang Kristen di Tesalonika, tetapi dia juga meminta orang-orang Kristen Tesalonika dan yang lainnya untuk mendoakan dia. Paulus tahu bahwa keberhasilan pelayanannya dalam beberapa hal bergantung pada doa-doa umat Allah untuknya. Bisa jadi, orang-orang yang memiliki pelayanan terbesar di Jakarta, karena doa orang-orang kudus, yang paling lemah di pelosok lain, tanah air kita. Alasan Rasul Paulus meminta untuk didoakan, yaitu agar pemberitaan firman Tuhan maju dan dimuliakan, seperti yang terjadi di Tesalonika. Paulus berharap, dengan dukungan banyak orang Kristen, penyebaran firman Tuhan dapat berlangsung dengan bebas, tanpa hambatan. Tuhan memang berjanji bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Baca Yesaya 55 ayat 11. Tetapi Tuhan menyukai doa-doa kita, yang meminta agar pelayanan kita dibebaskan dari orang-orang jahat yang ingin mengacau, yaitu orang-orang yang ingin menghalangi pekerjaan Injil. Ketika Paulus berdoa agar Tuhan membebaskannya dari orang-orang seperti itu juga memiliki arti lain, yaitu meminta Tuhan untuk menyadarkan para pembuat onar, dan menjadikannya orang yang bijaksana dan saleh. Meskipun tidak semua orang percaya, dan bahkan menjadi musuh Injil, Tuhan itu setia. Inilah dasar keyakinan Paulus akan kemampuan Tuhan untuk menopang dan menjaga kita dari si jahat. Tuhan berjanji untuk mengikat setan. Dia tidak akan membiarkan godaan apapun menjadi terlalu besar bagi kita. Baca 1 Korintus 10 ayat 13. Dan tidak akan membiarkan setan melakukan apapun yang dia inginkan kepada kita, Lukas 22 ayat 31 dan ayat 32. Dan Paulus juga percaya kepada Tuhan, bahwa orang Tesalonika akan mengikuti dan menaati firman Tuhan, seperti yang diinstruksikan Paulus kepada mereka. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak hanya mencurahkan kedewasaan dan stabilitas spiritual ke dalam diri kita. Dia mengerjakannya di dalam kita, melalui kerja sama kita dengan kehendak-Nya. Untuk tujuan ini, Paulus dengan bijaksana berdoa,
untuk kasih dan kesabaran, atau ketekunan, untuk orang-orang Kristen Tesalonika. Ini adalah dua kualitas yang penting untuk jenis stabilitas dan kekuatan rohani yang dibutuhkan orang Tesalonika. Rasul Paulus juga menekankan bahwa pesannya adalah pesan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu agar orang-orang Kristen Tesalonika menjauhkan diri dari setiap saudara yang hidupnya tidak tertib, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut pola pengajaran dan kehidupan yang diberikan oleh Paulus dan rasul-rasul lain kepada mereka. Paulus memerintahkan mereka untuk mendisiplinkan orang-orang yang dengan sengaja tidak taat itu. Namun jika mereka yang tertib itu tidak mau didisiplin, maka jemaat diminta untuk menarik diri dari orang-orang yang tidak taat tersebut, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk sementara mencegah orang-orang yang tidak taat tersebut mendapatkan pertolongan dan penghiburan dari persekutuan tubuh Kristus sampai mereka bertobat. Hal ini seharusnya membuat mereka yang tidak taat, yang meninggalkan wilayah damai sejahtera yang ada di persekutuan dalam gereja, dan memasuki wilayah setan, atau dunia, yang tanpa damai, dengan harapan bahwa mereka akan merindukan kehangatan persekutuan gereja, sehingga mereka akan bertobat dari ketidaktaatan mereka. Gagasan yang sama disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus, baca 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5. Tujuannya adalah untuk membawa pertobatan dan keselamatan kepada orang-orang yang tidak taat, bukan untuk menghukum atau mengutuk mereka. Secara tidak langsung, Paulus menunjukkan bahwa visinya untuk gereja adalah bahwa gereja harus menjadi tempat penuh kasih dan kenyamanan, sehingga orang benar-benar merasa sedih dan menyesal karena jauh dari gereja. Tuhan berpesan kepada kita di sini, bahwa gereja-gereja hari ini juga harus sesuai dengan apa yang Paulus gambarkan kepada gereja di Tesalonika dan Korintus. Dalam suratnya, Paulus menekankan bagaimana dia telah memberikan contoh yang sangat baik bagi orang Kristen Tesalonika, dalam hal dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini bukan karena Rasul Paulus tidak berhak meminta dukungan. Sebaliknya, itu karena dia ingin memberikan contoh yang baik tentang kerja keras, dan pada saat yang sama, membuktikan bahwa tuduhan bahwa Paulus telah memberitakan Injil untuk keuntungan pribadi, tidak benar. Dengan teladan yang diberikan Paulus, dia berharap agar orang Tesalonika akan mengikuti teladannya dalam kerja keras, dan dalam kesediaan untuk berkorban, demi kemajuan dan integritas Injil. Inilah kesaksian yang dibutuhkan dunia materialistis dengan gaya hidup hedonisnya saat ini, dan inilah pesan penting yang Tuhan ingin kita laksanakan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus secara teratur berdoa untuk para pemimpin spiritual kita, baik dalam kelompok sel, di gereja, di tingkat sinode, dan untuk pemimpin spiritual di luar denominasi kita. Kita berdoa agar semangat memberitakan Injil tidak akan pernah padam. Bahkan segala hambatan penginjilan justru membuat kemajuan Injil di negara kita dan di seluruh dunia. Kita harus memiliki visi yang besar seperti Paulus, dan memiliki prinsip dalam memahami pemberitaan Injil sebagai suatu kewajiban. Paulus bahkan berkata, "Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil." Kita harus memberitakan Injil dengan biaya kita sendiri. Sama seperti Paulus yang rela membayar harganya dalam memberitakan Injil, yaitu dengan bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Doa hari ini. Tuhan Yesus,
Mengikuti teladan dan perintah-perintah Tuhan, kami berdoa untuk musuh-musuh Injil. Kami mohon agar Engkau mengisi hidup kami dengan kuasa dan kuasa Roh Kudus. Biarkan cinta kasih Tuhan mengalir melalui kami, dan ampuni kami, jika kami lebih fokus pada penghalang Injil, atau apapun yang lain, yang dapat menghalangi doa kami. Karena itu sama saja dengan tidak percaya pada kuasa dan janji Tuhan, untuk menemani setiap firman Tuhan yang kami beritakan. Ampuni kami, jika kami belum bersedia melepaskan pengampunan, atau masih memiliki pikiran balas dendam, atau emosi kebencian yang dapat memadamkan roh Tuhan di hati kami. Beri kami hikmat saat kami mencari cara untuk memberkati, mencintai, dan berdoa bagi musuh kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.